harga yang harus dibayar oleh warga Eropa karena mendukung Ukraina sepertinya telah mencapai ambang batas. Protes yang terjadi di berbagai belahan Eropa menunjukkan jika mereka tidak ingin mati kedinginan dan kelaparan demi Zelensky. Yang menarik, media-media besar luar sepertinya masih menutup-nutupi hal ini. Protes anti-NATO yang muncul di Eropa semakin banyak. Menurut warga Eropa, justru NATO dan Uni Eropa lah musuh terbesar mereka. Kenapa demikian? Belum lama ini, puluhan ribu demonstran muncul di Paris, Prancis, dan menyuarakan slogan anti-NATO. Para demonstran terlihat memegang spanduk bertuliskan resistance dan beberapa plakat yang berbunyi Brexit, yang artinya Prancis keluar dari Uni Eropa, sama seperti Brexit. Para demonstran menyebut jika NATO adalah warmonger, alias kelompok yang haus akan perang, serta penghancur ekonomi negara. Menurut mereka, semua ini disebabkan karena sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Rusia menjadi bumerang. Di tempat lain seperti Italia, ribuan demonstran anti-NATO juga turut muncul. Demonstran yang dipimpin oleh USB Union membakar berbagai energy bill atau surat tagihan pembayaran. Para demonstran juga menyuarakan pendapat yang sama seperti di Prancis. Mereka menginginkan jika Italia keluar dari NATO. Protes juga muncul di negara-negara lain seperti Ceko, Moldova, dan tentu saja Jerman. Lucunya, di Berlin, para demonstran menuduh jika pemerintah menyatakan perang terhadap rakyatnya sendiri. Kenapa? Apalagi kalau bukan karena sanksi kepada Rusia. Lucu bukan? Sanksi yang diberikan kepada Rusia tentunya berdampak pada rakyat biasa di Eropa, bukan para pejabat pemerintah. Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada Rusia, otomatis Eropa harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan suplai energi. Karena selama ini, 40% suplai energi Uni Eropa berasal dari Rusia, dan tentunya dengan harga yang lebih murah. Lain cerita jika sekarang Uni Eropa membeli gas dari Amerika, yang harganya sudah jelas lebih mahal. Pada akhirnya, warga hanya ingin hidup damai tanpa kenaikan harga kebutuhan apapun itu alasannya. Sehingga mereka dapat menyimpan uang mereka dalam kantong masing-masing, seperti yang selama ini dilakukan. Meskipun Uni Eropa beranggotakan negara-negara maju, namun bukan berarti mereka mau dan mampu untuk terus berkorban untuk negara lain. Terlebih mereka sadar, jika invasi Rusia tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Ongkos untuk mendukung tanda kutip demokrasi di Ukraina telah membuat ekonomi Eropa porak-poranda. Pemerintah Uni Eropa terus menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk Ukraina, sedangkan kepentingan domestik mereka kesampingkan. Sayangnya, kita tidak banyak mendengar berita-berita ini di media massa, terutama media luar. Jadi, apa pendapat kalian tentang gejolak politik Uni Eropa? Sampai kapankah Eropa mampu berkorban atas nama tanda kutip demokrasi? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.